Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Salam, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku sekalian, selamat bertemu di pembelajaran ini. Bapak sangat berterima kasih atas kehadiran kalian yang tepat waktu. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai. Kita berdoa dipimpin oleh Alvito. Oke. Bersiap, duduk rapi, berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan aturan-aturan dalam Zoom. Yang pertama, untuk voice jika Bapak berbicara tolong voice-nya ditutup, oke, di off dulu. Yang kedua, jika ada yang keperluan keluar izin dulu, oke, atau raise hand. Anak-anak sudah mengisi link presensinya hari ini? Alhamdulillah sudah semua ya. Oke. Sudah, Pak. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional yaitu Ganda Pancasila. Oke, selanjutnya Bapak akan sampaikan. Kita hari ini akan mengulas materi dari tema 1. Pada pembelajaran hari ini kita khusus membahas tentang organ dan hewan. Oke. Di sini Bapak sampaikan potensi dasar dan jadi batasan buat kalian adalah kalian mengumpulkan alat dan alat gerak hewan. Bagi yang voice-nya masih hidup, tolong di off voice-nya. Oke, terima kasih. Dan untuk bahasa Indonesia, yaitu kalian mampu menganalisis ide pokok pada sebuah paragraf. Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mempelajari materi organ dan gerak, kalian dapat menyimpulkannya. Yang kedua, setelah menganalisis ide pokok dalam paragraf, kalian dapat menentukan ide pokoknya. Dan setelah kegiatan menulis, kalian dapat mengkonversi ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Lalu yang terakhir, setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menafsirkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara mandiri. Oke, suara Bapak bisa diterima dengan jelas? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kelinci. Oke. Rista, apa yang Rista tahu tentang kelinci? Melompat dengan menggunakan organ gerak belakang. Iya, anak Bapak hebat-hebat, pinter-pinter. Kelinci melompat karena mempunyai organ gerak. Nah, itu sangat berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu organ gerak hewan. Pintar sekali. Baik, nah, di sini kita mempelajari alat gerak hewan lain selain kelinci. Oke, bisa dibacakan oleh Ara nomor 1 dan 2. Iya, bisa, Pak. Nomor 1, hewan ikan, alat gerak, sirip, dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Nomor 2, hewan amfibi, alat gerak, kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Oke, dilanjut. Terima kasih. Itu alat geraknya berdasarkan aktivitas dan tempat hidupnya. Sekarang
berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Oke, coba baca bisa. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata, memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan kambing. Hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak kelompokkan makhluk hidup ya. Di sini makhluk hidup. Wah, jadi makhluk hidup termasuk manusia. Di sini kelompok termasuk vertebrata dan yang termasuk invertebrata. Bisa dipahami pengelompokannya anak-anak? Bisa, Pak. Baik, untuk evaluasi Pak, nanti Bapak tugaskan tentang apa yang menyebabkan makhluk hidup bergerak dan apa perbedaan alat gerak pada vertebrata dan avertebrata. Nanti jawabannya di-share di classroom ya. Oke, sekarang muatan pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia tentang hidup pokok. Hidup pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Hidup pokok dalam disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama. Ini cara menentukan hidup pokok. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Jadi kalian harus rajin membaca. Yang kedua, mencari kalimat utama karena hidup pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Contoh di sini. Oke, baca oleh Albito. Pak. Ayo baca teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Oke. Coba Ales. Mana yang termasuk kalimat utamanya, Ales? Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Oke, berarti kalimat utamanya terletak di mana, Raisa? Di paragraf pertama. Iya, di paragraf pertama atau di awal paragraf. Oke, alhamdulillah. Baik, sebagian besar sudah bagus, sudah paham. Sekarang menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Tadi sudah menentukan kalimat utamanya. Dalam suatu paragraf, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Kalimat utama biasa terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir seperti contoh di atas. Oke. Contoh sekarang dalam paragraf. Oke, jadi Rista, apa perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas yang tertera pada gambar ini? Kalimat utama itu inti dari kalimat penjelas. Iya, pinter banget. Kenapa Raisa kalimat penjelasnya lebih panjang? Ya, karena dia menjelaskan gitu kalimat penjelasnya. Pinter banget, alhamdulillah pintar-pintar anak Bapak, keren banget. Tepuk tangan untuk semuanya siswa Bapak yang brilian. Oke. Baik, untuk selanjutnya menentukan ide pokok dalam suatu teks.
Bisa dibacakan oleh yang Alvaro, tolong dibacakan. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, menemukan informasi dalam kalimat utama. Oke, jadi intinya kalian harus senang membaca. Oke, karena itu bagian dari literasi. Kalau senang membaca, insya Allah pemahaman kalian lebih luas, lebih dewasa. Yang kedua, mencari kalimat utama. Tentu saja harus membaca dengan seksama dan menemukan informasi dalam kalimat utama. Informasi itu bisa juga disamakan dengan amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, nah, jadi kalau belum selesai membacanya itu tidak tahu isinya tentang apa atau pesan yang disampaikan itu tentang apa. Oke, sekarang mengembangkan ide pokok. Nah, ini nih perlu tantangan ini merupakan tantangan yang besar. Bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Oke, di sini langkah-langkahnya tolong dibaca oleh Raisa, tolong baca Raisa. Baik, Kak. Mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu A. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. B. Lanjut. Lanjut. B. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang dibuat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. F. Kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Oke, terima kasih Raisa. Bagus banget membacanya. Terima kasih. Oke, sekarang evaluasi yang kedua adalah kalian ditugaskan mengembangkan ide pokok. Ini ide pokoknya 3 menjadi sebuah paragraf. Jadi ide pokok yang pertama ini dibikin satu paragraf apa. Oke, bisa dimengerti? Nanti dikirim ke classroom ya. Oke, Pak. Nah, yang terakhir adalah membuat tugas proyek. Alat-alatnya sudah ada semua? Amsal ambilin gunting. Sudah, Pak. Oke, prosedur pengerjaannya sudah dibaca? Sudah. Sudah, oke, silakan. Boleh dibantu orang tua, hati-hati mengguntingnya. Kalau yang pakai lem power, hati-hati juga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk semua anak yang hebat. Oke, semangat semuanya. Baik, alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah selesai. Hari ini kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya kita belajar ide pokok dan organ gerak hewan. Iya, terus ada lagi organ gerak? Tugas proyek SD kan membuat tugas. Iya, ada lagi selain IPA? Indonesia. Pokok. Selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini bermakna untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, sukses semuanya. Oke. Ada Bapak. Bapak.